Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer terus membumikan dan mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan di berbagai lapisan masyarakat sebagai salah satu upaya memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara serta memperkuat komitmen kebangsaan di tengah masyarakat. Kali ini sosialisasi 4 pilar kebangsaan dilakukan Demer di Anjungan Cerdas Rambut Siwi Kabupaten Jembrana pada Senin 15 Mei 2023 dengan peserta ratusan orang yang terdiri atas generasi muda dari Karang Taruna ke Trunu-Truni STT, pelaku UMKM dan masyarakat Jembrana secara umum. Acara juga dihadiri Bupati Jembrana Nengah Tambe yang memberikan apresiasi atas kepedulian Demer kepada masyarakat Bali khususnya di Jembrana. Turut hadir pula tokoh muda Bali Agung Bagus Arsadana Linggih yang kerap disapa Arsa Linggih. Adapun 4 pilar kebangsaan yang disosialisasikan yakni Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. 4 pilar kebangsaan ini diharapkan menjadi pemersatu bangsa dan mampu menguatkan komitmen kebangsaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di sisi lain, Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan dirinya tidak meragukan lagi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Jembrana. Bahkan Demer menyebut Jembrana sebagai kabupaten yang paling maju di Bali soal kerukunan beragama dan penerapan 4 pilar kebangsaan. Seperti diketahui, 30% penduduk di Jembrana adalah Muslim. Wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini menegaskan keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan suatu kebanggaan yang membuat negeri ini menjadi indah. Indonesia merupakan negara yang sangat luar biasa karena secara geografis terletak di garis khatulistiwa di mana sepanjang tahun memiliki sinar matahari dan situasi ini tidak ada di negara lain. Jadi keberagaman dan kesuburan tersebut akan membuat Indonesia menjadi negara yang besar selama masyarakatnya tetap rukun dan membangun negeri bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, tugas saya di DPR salah satunya adalah mensosialisasikan yang namanya 4 pilar kebangsaan. Ini kalau di Jembrana rasanya tidak saya ragukan lagi bagaimana kerukunan beragama, kerukunan suku. Ya, untuk di Bali kelihatannya yang paling maju tentang kerukunan beragama kita, tentang pengertian tentang 4 pilar adalah di Jembrana. Kita tahu Jembrana ini penduduknya seperti cerita Pak Wakil Bupati tadi, Pak Ipan, kita hampir 30% Muslim. Ya, selebihnya ada Hindu tentunya yang paling banyak, kemudian ada Kristennya dan yang lain. Nah, ini suatu kebanggaan juga bahwa negeri kita ini beragam. Nah, itulah menyebabkan negeri ini menjadi indah. Kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena kita berada di khatulistiwa, di mana sepanjang tahun kita memiliki matahari. Ya. Negara lain tidak sehebat kita, tidak diberi karunia sehebat kita oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara lain paling mereka 6 bulan dapat matahari, selebihnya ada salju, ya, nggak lihat matahari, bahkan keluar pun dingin. Nah, negeri kita ini cukup diberi karunia yang sangat bagus. Jadi keberagaman kita, terus kemudian kesuburan kita di negeri ini sebenarnya akan menjadi negara yang besar, bangsa yang besar kita, yaitu bangsa Indonesia. Selama kita tetap rukun, tetap kita bersama-sama membangun. Kalau enggak, kalau terpecah-pecah, sangat sulit nanti membangun. Lebih lanjut, Demer meminta masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan jangan sampai terpecah belah. Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng ini bahkan menyebutkan Indonesia diramalkan menjadi negara 7 besar dunia di tahun 2030. Artinya, dari 220-an negara di dunia,
Indonesia termasuk yang 7 besar. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Demer menegaskan DPR RI dan MPR RI selalu mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Saya kemarin kebetulan ke NTT, ya kira-kira 2 bulan lalu ke NTT, saya melihat di situ cukup maju. Ya. Saya bicara di situ ada orang Timor Leste, ternyata mereka agak nyesel sekarang berpisah dengan Indonesia. Kemajuannya jauh berbeda. Walaupun dia negara merdeka, seolah-olah negara ini negara penjajah Indonesia itu. Padahal kita sama-sama merdeka loh. Jangan salah, kita ini sama-sama merdeka. Jangan merasa wah kita mau merdeka sendiri gitu. Kita ini merdeka. Siapapun boleh jadi presiden, siapapun boleh jadi menteri di negeri ini. Itu artinya merdeka. Orang Bali boleh jadi menteri. Itu artinya merdeka. Suatu saat nanti kalau memang bagus orang Bali boleh jadi presiden. Itulah hakikat dari kemerdekaan. Jadi saya minta tetap kita menjaga kerukunan kita, jangan sampai kita terpecah-pecah, dan negeri ini diramalkan sebentar lagi dalam 2025 malah, tadinya diramalkan dalam 2030 malah diramalkan akan menjadi negeri 7 besar dunia. Ya, negeri yang di 7 besar, artinya kita ini dari 200-an di dunia ini ada sekitar 220-an negara, kita termasuk nanti negara yang 7 besar. Ya, tapi kalau terpecah-pecah gampang sekali untuk dijajah. Kalau terpecah-pecah gampang sekali orang mempermainkan. Nah, oleh karena itu maka DPR RI selalu bersiap turun, selalu mensosialisasikan yang namanya 4 pilar, guna tetap menjaga hati kita. Ya, jangan karena marah sedikit, ada ketidakwenangan atau ada salah pemerintah sedikit, terus ngomel, ngamuk, wah kita merdeka aja gitu. Ya, jangan, karena kita sudah merdeka, kita bareng-bareng merdekainnya. Kita sama-sama menikmati kemerdekaan ini. Ya, bukan berarti Jakarta adalah penjajahnya gitu. Kemudian kita mau merdeka. Bali 1 mengabarkan